Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, balik lagi di channel YouTube Ibu Vivi. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi di semester genap kelas 7, yaitu tentang pengolahan pada sayuran. Pada materi pengolahan sayuran ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian sayuran dan klasifikasi atau jenis-jenis pada sayuran. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa di antara kamu yang menyukai sayuran? Sayuran biasanya bukan merupakan menu favorit anak-anak. Umumnya anak-anak tidak menyukai sayuran. Hal ini mungkin karena rasanya yang langu dan sedikit tidak enak di mulut dibandingkan buah-buahan yang memiliki rasa manis, asam dan menyegarkan. Apalagi jika sayuran dimakan mentah, amat tidak disukai oleh anak-anak maupun remaja. Apakah Ananda semuanya tahu apa pengertian dari sayuran itu? Menurut ilmu pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan. Pengertian dari sayuran itu adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara. Setelah Ananda paham mengenai pengertian pada sayuran, selanjutnya kita akan mempelajari klasifikasi dan jenis-jenis pada sayuran. Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung. Yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Berdasarkan perkembangbiakannya, organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu vegetatif dan bagian generatif. Berikut ini klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Yang pertama yaitu sayuran daun. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh. Contohnya, sayuran daun antara lain bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, dan daun melinjo. Yang kedua yaitu sayuran batang. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Contohnya yaitu asparagus, rebung, paku, dan seledri. Dan yang ketiga sayuran akar. Sayuran akar berupa umbi-umbian, karena umbi merupakan akar menggembung. Apa saja contohnya yaitu kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Yang keempat sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Apa saja contohnya? Yaitu buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Yang kelima yaitu sayuran bunga. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian ujungnya atau pada bagian bunganya. Contohnya yaitu brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Yang keenam sayuran buah. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga. Apa saja contohnya yaitu tomat, cabai, paprika, timun, dan terong. Dan yang terakhir yaitu sayuran jamur. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Apa saja contohnya yaitu jamur merang, jamur tiram, dan jamur kuping. Untuk klasifikasi sayuran yang kedua yaitu berdasarkan pigmen yang dikandung. Yang pertama, sayuran berwarna hijau yang terbentuk oleh klorofil. Kandungan klorofil ini menjadi hijau terang atau dalam suasana asam akan berubah menjadi hijau tua. Sayuran berwarna hijau ini yaitu contohnya antara lain yaitu daun singkong, bayam, kangkung, sayur katuk, seledri, daun melinjo, kemangi, daun selada, genjer, dan sebagainya. Yang kedua, sayuran berwarna ungu seperti terong, bawang, bayam ungu, dan paprika ungu. Sayuran ini mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Yang ketiga, klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru.
Contohnya sayuran berwarna merah atau biru itu yaitu kubis merah, beet, tomat, cabai, dan paprika. Yang keempat, warna kuning atau oranye pada sayuran berasal dari kandungan beta dan alfa karoten yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Apa saja contohnya yaitu ubi jalar, wortel, biji melinjo, dan labu kuning.